Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi om, namo budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Abang PJ Bupati, di tengah kesibukan yang luar biasa, bisa bersama KPU bersama-sama kita melakukan peluncuran. Yang kami hormati Abang Dandim yang datang mengaku sebagai tuan rumah. Yang kami hormati Abang Kapolres, dalam hal ini diwakili oleh Abang Wakapolres Alor. Yang kami hormati Abang pimpinan DPR, Bang Aser yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Abang Ketua Kejaksaan, dalam hal ini Bang Sakaria. Yang kami hormati Abang Ketua Pengadilan Agama yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Abang Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Abang Sekretaris Pengadilan Negeri Karabahi yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati rekan sejawat Bawaslu Kabupaten Alor yang berkesempatan hadir. Ada 2 anggota mewakili Abang Ketua. Yang saya bangga muliakan rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Alor. Yang saya cintai, saya hormati rekan sejawat saya, Abang Ketua KPU Kota Kupang. Mari berikan aplaus beserta rombongan yang berkesempatan hadir. Bapak Sek KPU Kabupaten Alor beserta seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Alor, para rohaniawan, orang-orang tua saya, ada Ustadz, ada Romo, ada pendeta. Yang tidak saya begitu besar kecintaan saya kepada mantan Ketua KPU Kabupaten Alor, Ibu Eti, rekan sejawat yang kemarin memimpin KPU Kabupaten Alor, berkesempatan hadir bersama Omah Cendanapong, mantan KPU Kabupaten Alor 2 periode, berkesempatan hadir. Rekan-rekan ketua pimpinan partai politik yang berkesempatan hadir, adinda-adinda OKP Cipayung Plus yang berkesempatan hadir, para insan pers, adik-adik para penari, dan semua kita, khususnya seluruh masyarakat yang hari ini menyaksikan secara live peluncuran tahapan Pilkada KPU Kabupaten Alor. Yang tidak juga saya lupa ingat, ada Ibu mantan sekretaris KPU Kabupaten Alor, legenda ini sejak KPU berdiri. Ibu selalu bersama kita, orang tua kami. Mari berikan aplaus. Ini memori cukup kental karena ibunda ini anaknya seangkatan dengan saya di SMP. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wal bad. Sebagai wujud keberpihakan religiositas kita, mari kita selaku insan yang bertuhan, bangsa yang mengenal tentang ketuhanan yang Maha Esa, sudah sepantas dan selayaknya kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, maka kita masih bisa berkesempatan untuk menyongsong satu tahapan penting kenegaraan, yakni penyelenggaraan tahapan untuk Pilkada secara serentak tahun 2024. Bapak Ibu, Bapak PJ yang saya hormati, sebagai lembaga layanan, KPU diamanahkan untuk bagaimana melayani. Saya teringat betul amanat dari mantan Ketua KPU RI kepada kami, Pak Arief Budiman, bahwa ketika komisioner KPU dilengkapi dengan segala fasilitas, termasuk di dalamnya kendaraan, jangan pernah merasa diri bahwa kalian adalah pejabat, tetapi kalian adalah pelayan, manajer tahapan terpenting
baik itu pemilu maupun pilkada, agar bagaimana demokrasi bisa tegak berdasarkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan, cita-cita dan tujuan bernegara kita. Bapak Ibu pimpinan partai politik, Bapak PJ, seluruh Forkopimda yang kami hormati, 20 bulan sudah kita lewati dengan menyelenggarakan tahapan pemilu. Begitu banyak dinamika, tantangan-rintangan yang sudah kita lewati. Semoga ini menjadi catatan terpenting buat kita untuk bagaimana kemudian mensukseskan penyelenggaraan pilkada kita nanti di 27 November 2024. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak, termasuk Bapak PJ, Forkopimda, dan semua yang telah ambil bagian dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu kita kemarin. Hanya tinggal melakukan proses penetapan yang tidak lama lagi. Namun ada catatan kritis yang perlu kita sikapi bersama. Orang bijak bilang, hidup yang tak direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas dijalani. Kita tidak pantas menyelenggarakan pilkada kalau kita tidak bisa merefleksikan tahapan pemilu kemarin untuk penyelenggaraan yang lebih baik ke depannya. Kita alor di tahun 2019 kemarin dalam tahapan penyelenggaraan pileg anggota DPR Kabupaten, kita mampu melesat sampai di angka 84,57%. Menempatkan alor terbaik kedua di NTT dalam hal partisipasi masyarakat. Namun cukup disayangkan, kemarin di pemilu kemarin ada terjadi sedikit penurunan. Pileg kabupaten kita berada di angka 79,03%. Penurunan sekitar 5%, dan ini cukup signifikan penurunan. Kemarin kita bercita-cita untuk bagaimana sampai bisa menembus angka 85%, tetapi kemudian tantangan berbagai macam dinamika kita hadapi dan faktanya kita mengalami penurunan. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai lembaga layanan, yang pertama yang perlu kita layani adalah memastikan orang terdaftar sebagai pemilih. Ini kemarin di alor berkat kerjasama PJ, Abang Dandim, Kapolres dan semua pihak, pemilih non KTP elektronik kita berada di angka sekitar 11.764. Bergerak bersama dan kita bisa melakukan perekaman, dan ini akan menjadi catatan buat kami untuk melakukan pemutakhiran kembali, datang ke rumah-rumah seluruh masyarakat untuk mendata kembali. Tentu kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah dengan instansi terkait, bagaimana kemudian keakuratan data kita ini bisa kita laksanakan dengan seakurat mungkin. Kami datang door to door dari rumah ke rumah dan bisa menjawab tantangan kita. Apa problemnya yang kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan 5% dalam penyelenggaraan pemilu kemarin. Layanan kedua juga adalah bagaimana KPU melayani para kontestan politik. Dalam hal ini bagaimana memainkan perannya untuk bisa menjalankan fungsi dan tugas pokoknya untuk bisa menjadikan peserta pemilu yang baik, untuk mendorong terlahirnya pemimpin-pemimpin yang membawa arah daerah ini ke arah yang lebih baik. Saya lihat di media para teman-teman saya, ketua partai sudah begitu sibuk menerima kontestan. Jangan lupa bisik-bisik, berapa paket tolong di bisik-bisik biar kita sama-sama mempersiapkan segala perangkatnya. Bapak Ibu sekalian, di penyelenggaraan pemilu kemarin, dan kita kenali bersama bahwa Indonesia berada pada negara 3 terbesar sebagai penyelenggaraan demokrasi di dunia. Mari kita berikan aplaus bersama. Tentu kita punya karakteristik demokrasi tersendiri, yakni demokrasi Pancasila. Pancasila boleh dipikirkan, direnungi, di ND.
Tetapi saya boleh katakan bahwa ini alur, ini alurung, ini alur nilai-nilai Pancasila diejawantahkan. Kita berbeda dari segala aspek, baik dari bahasa, suku, daerah, bahkan hanya langgar jalan kita punya perbedaan bahasa yang begitu signifikan. Sehingga ini adalah miniaturnya Indonesia. Alor adalah miniaturnya Indonesia. Alor adalah tempat bagaimana kemudian kita mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila. Maka kita mendahului peluncuran ini dengan meminta doa daripada rohaniawan konflik yang berada di Kabupaten Alor ini untuk mendoakan agar tahapan pilkada kita berjalan dengan baik dan semoga melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa Alor ke arah yang lebih baik pula. Amin. Dalam terminologi filsafat ketuhanan yang mana termaktub dalam sila pertama Pancasila, barang siapa yang mengenali ketuhanan maka dia akan mengenali kemanusiaan. Maka konstruksi sila dalam Pancasila itu sendiri kita wajib berbangga bahwa menghadirkan ketuhanan. Bagaimana kemudian nilai-nilai ketuhanan ini mencerminkan masyarakat kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah yang kiranya menjadi wajah tersendiri kita di Kabupaten Alor, bagaimana kemudian kita bersatu padu di antara berbagai macam perbedaan ini, kita mampu bersama-sama dan kemudian kita menyongsong sebuah kebersamaan dan menggapai peradaban. Dan kemudian terlahirlah persatuan Indonesia yang ada di Alor, yang kita kenal dengan Taramiti, Tominuku, Ite, Kakang Aring, Rato, Nanato, Tahuneto. Sehingga mari kita menatap pilkada ini, menatap segala macam dinamika pilkada kita dengan dinamika kekeluargaan, dinamika manusia-manusia yang adil lagi beradab, menyongsong tinggi persatuan dan menatap permusyawaratan yang adil dan beradab untuk menggapai apa yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di bumi Nusa Kenari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam pengantar atau sambutan ini sekaligus kami ingin menyampaikan bahwa kami KPU Kabupaten Alor telah siap untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pilkada KPU Pilkada Kabupaten Alor tahun 2024. Tentu tidak akan berjalan sukses tanpa dukungan dari semua kita. Untuk itu melalui kesempatan ini kami mohon mari bersama-sama kita sukseskan pilkada kita. Mari bersama-sama kita sambut pemimpin kita yang akan membawakan Alor ke arah yang lebih baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terakhir, kami memohon dengan kerendahan hati Bapak PJ untuk bisa memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan sehingga KPU Kabupaten Alor bisa melaksanakan tahapan penyelenggaraan pilkada ini dengan baik dan berdasarkan tujuan seperti mana diamanatkan oleh undang-undang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan baik itu anggaran dan semua fasilitas nantinya. Kiranya ini menjadi sambutan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.